Siapa di sini yang pernah mau mining, tapi malah jadi minder dan jiper karena kalau mau mining tuh kalian harus punya mesin mining yang canggih banget atau beli mesin mining kayak ASIC. Tenang, kamu nggak perlu gagalin niat kamu buat mining karena ada kripto yang bisa di mining pakai smartphone. Hah? Pakai smartphone? Emangnya masih bisa mining pakai HP di tahun 2021? Mau tahu apa sih kripto yang masih bisa di mining pakai smartphone? Hai, gue Dila. Di video kali ini, gue mau jelasin soal aset kripto yang mudah ditambang pakai HP, yaitu Pi Network. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Salah satu proyek yang cukup ramai dibicarain karena bisa mining di smartphone itu adalah Pi Network. Pi Network ini adalah proyek kripto yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan akses mudah ke semua orang terhadap mata uang digital. Tujuannya adalah mau bikin platform smart contract yang bisa bikin kripto bisa dengan mudah dioperasikan, membentuk ekosistem keuangan peer-to-peer yang inklusif untuk semua kalangan masyarakat yang didukung dengan Pi sebagai alat tukarnya. Siapa sih pendiri proyek yang membuat mining smartphone ini memungkinkan? Nah, proyek ini tuh dibuat oleh 2 orang lulusan Stanford University, salah satu universitas terkemuka di Amerika Serikat, yaitu ada Dr. Nicholas Kokkalis dan Dr. Cheng-Diao Fan. Pi sendiri adalah token tata kelola yang bekerja di jaringan, sehingga seluruh komunitas dapat memiliki andil untuk proses voting dalam memutuskan sesuatu yang berdampak bagi perkembangan proyeknya. Untuk saat ini, sistem yang digunakan adalah Provisional Governance Model. Nah, ini adalah model di mana kendali tuh masih dikuasai mayoritasnya oleh pihak Pi Network. Tapi, kalau kita baca di white paper Pi-nya, katanya sih sistem ini tuh hanya sementara aja. Soalnya nanti ketika pengguna jaringan tuh sudah melebihi 5 juta pengguna, sistem governance-nya akan berubah menjadi Constitutional Convention yang lebih terdesentralisasi. Di sistem ini, jaringan Pi itu akan melakukan konvensi di beberapa lokasi di seluruh dunia untuk memastikan aksesibilitasnya. Nah, selain melaksanakan konvensi secara langsung, Pi itu juga akan menggunakan aplikasi selulernya sebagai platform untuk memungkinkan anggota Pi dimanapun bisa berpartisipasi dalam proses dari jarak jauh. Baik secara langsung ataupun online, anggota komunitas Pi akan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam menyusun struktur tata kelola jangka panjangnya Pi. Sekarang kita bahas bagian yang menarik banget soal Pi, apalagi kalau bukan fitur yang memungkinkan penambangan via smartphone. Berbeda dari sistem konsensus yang udah ada, Pi Network tuh menggunakan yang namanya Stellar Consensus Protocol atau SCP. Sistem konsensus tersebut digunakan untuk mempermudah sistem penambangan yang ramah pengguna dan hanya memerlukan smartphone aja. SCP atau Stellar Consensus Protocol menggunakan mekanisme baru yang disebut Federated Byzantine Agreements atau FBA untuk memastikan pembaruan pada ledger selalu tepat dan juga aman. SCP juga diluncurkan pada blockchain Stellar yang sudah digunakan sejak tahun 2015. Cara mining Pi sendiri tuh cukup mudah. Pertama, kamu tuh cukup install aplikasinya di layanan Play Store ataupun App Store. Nah, kemudian untuk mendaftar akunnya tuh kita bisa menggunakan nomor handphone ataupun akun Facebook aja. Terus kita atur kata sandi atau password buat akses Pi-nya, dan selanjutnya kita isi data diri sesuai dengan syarat yang diberikan oleh Pi Network. Kemudian, kamu tuh juga bisa masukin kode invitation. Kamu bisa pakai kode dari teman kamu, atau kamu juga bisa search aja kodenya di Google. Nah, selanjutnya selesai deh. Kamu tinggal mining Pi-nya, dan cukup tinggal klik gambar atau icon lighting, atau petir. Kamu bisa mendapatkan 0,2 hingga 4,8 Pi per hari. Dan kalau kamu ngajak orang lain, kamu bisa dapat Pi tambahan senilai 0,04. Dan itu juga berlaku kelipatannya ya. Intinya, semakin banyak yang menggunakan kode kamu, maka semakin besar kemungkinan kamu bisa dapetin Pi lebih banyak. Meski kelihatannya mudah, tapi mining Pi ini tuh butuh konsistensi. Soalnya kamu perlu memeriksa aplikasi ini tuh setiap hari. Soalnya kamu harus menunjukkan kalau kamu tuh aktif di aplikasinya. Cara-caranya tuh bisa dengan baca-baca announcement dari Pi. Terus kamu juga bisa klik icon lighting-nya tuh setiap 24 jam sekali. Dan hal lain yang ada di aplikasi itu, kalau bisa sih dicobain aja biar kamu tuh kelihatan aktif. Terus biar kamu nggak lupa juga nih, kamu bisa aktifkan notifikasinya dari Pi Network. Untuk saat ini, Pi itu belum diperdagangkan di bursa. Ya, baru bisa di mining aja. Jadi jaringannya sampai saat ini pun masih terus dikembangkan. Jadi kita perlu nunggu beberapa waktu untuk bisa mendapatkan validasi yang terbaik. Nah, kalau Pi itu bisa di mining dengan mudah, terus apakah jumlahnya jadi unlimited? Oke, jawabannya bakal gue jelasin lebih detail.
Pi Network ini tuh bergerak untuk memastikan bahwa kripto yang diterbitkannya memiliki sifat kelangkaan, tapi tetap tersedia untuk semua pihak. Hah, gimana tuh berarti? Nah, caranya dengan memiliki persediaan token Pi yang terbatas, namun tetap tidak ada penimbun oleh satu pihak, sehingga Pi itu bisa tersebar secara merata. Nah, selain itu, caranya adalah membatasi yang bisa menambang Pi, hanya 100 juta orang pertama di jaringan tersebut. Jadi, siapa cepat, dia dapat juga nih sistemnya. Nah, jumlah yang dapat ditambang oleh satu penambang itu juga akan terus menurun sepanjang waktu dengan semakin banyak pihak yang menambang. Oke, selain itu, jumlah keseluruhan Pi yang tersedia akan terbagi menjadi 3 komponen, yaitu jumlah dari hasil penambangan, hasil referral, dan juga hasil developer. Pembagian tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa semua Pi terbagi secara merata dan tidak ada pihak yang dapat menimbunnya. Jadi emang secara keseluruhan, Pi Network ini ingin membentuk ekosistem keuangan dengan 4 aspek, yaitu yang mudah, merata, langka, dan adil dalam imbalannya. Terdapat 4 kegunaan utama yang dapat ditemukan dalam Pi Network untuk menghasilkan keuntungan dan keamanan maksimal dalam jaringannya. Yang pertama ada Ledger Consensus Pi Network. Pi Network ini memiliki sistem konsensus yang memastikan validitas dari masing-masing pihak yang terlibat dalam jaringan. Sistem tersebut memastikan bahwa seluruh pihak yang melakukan transaksi itu dapat dipercaya dan kemudian dicatat nilai kredibilitasnya melalui Shared Trust Graph. Nah, ini tuh memungkinkan pihak yang ada di jaringan akan selalu mengetahui apakah pihak yang akan melakukan transaksi dengannya itu bisa dipercaya. Sistem ini menjadi salah satu kegunaan utama dari Pi Network yang juga sangat bermanfaat untuk memastikan keamanan transaksi. Yang kedua, itu berbagi waktu dan perhatian. Pi Network juga menyediakan platform untuk berbagi perhatian. Dalam channel tersebut, satu pihak dapat menarik seluruh perhatian semua pihak yang berada di jaringan tersebut. Contoh nyatanya itu mirip kayak Instagram, tapi bedanya hanya akan ada satu post yang bergantian secara global. Di platform ini juga bisa dimanfaatkan untuk iklan yang nantinya akan membuka salah satu peluang untuk menghasilkan keuntungan dari Pi Network. Nah, yang ketiga itu ada platform bertukar barang dan juga jasa. Nah, selain perhatian dan waktu, Pi Network tuh juga bisa memberikan akses untuk pertukaran barang dan jasa melalui toko virtual atau marketplace layaknya Shopee atau Tokopedia. Nantinya nih, proses jual beli itu akan menggunakan Pi sebagai alat tukarnya. Nah, yang keempat, itu ada platform aplikasi terdesentralisasi. Seluruh kegunaan yang diberikan oleh Pi Network akan memperluas ekosistem aplikasi terdesentralisasi yang dapat dibangun pada jaringannya. Pi Network akan mempermudah developer untuk menggunakan infrastruktur dan juga sumber daya yang sudah ada di jaringan tersebut dari pengguna lainnya sehingga bisa mempermudah prosesnya. Pi juga akan membangun aplikasi terdesentralisasinya dengan fitur interoperabilitas agar ada kemudahan perpindahan data, aset, dan juga proses antar aplikasi di jaringan lain. Nah, itu dia penjelasan seputar Pi Network. Nah, kamu udah coba mining Pi belum? Kalau misalkan udah coba, yuk cerita pengalaman kamu di kolom komentar ya. Perlu diperhatikan juga, hingga saat ini tuh proyek ini masih terus dalam tahap pengembangan. Dan ini belum listing di exchange atau bursa manapun, jadi baru bisa di mining aja. Buat kamu yang pengen belajar lebih lanjut soal Pi, bisa langsung mampir ke website resminya di minepi.com. Nah, sekian penjelasan gue soal Pi Network, yaitu project crypto yang bisa di mining di smartphone. Nah, kalau misalkan ada project lain yang emang kalian kepo dan pengen gue bahas, langsung aja tulis di komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini, serta subscribe dan juga pasang bel notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Koinvestasi. Koinvestasi, aset masa kini kayak masa depan.